Mohon maaf yang bagi amplop 100.000 amplop nih, itu bisa jadi hanya cuma dapat suara 10.000. Bisa dibayangkan. Saya melajari ada 3 syarat ya, orang itu bisa sukses di politik. Ini kita buka saja, pilkada kali ini ada faktor ketiga Bang. Kami merasa bahwa Bu Khofifah sebagai perwakilan hijau, PDI Perjuangan bisa mengisi untuk perwakilan merahnya atau abangnya di situ. Itu yang ingin kita bangun. Nasionalis religius nasionalis itu yang kita bangun, ingin kita bangun di Jawa Timur, dan kami melihat ruang dan peluang itu masih ada. Mas Eri dan Cak Ji ini yang akan kita usung kembali menjadi calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Tapi kami juga punya catatan kalau memang kader kami itu dianggap tidak oke atau kurang, ya rapotnya kurang memenuhi syarat lah. Kami juga bisa mengganti. Apa kabar nih Mas Denny Wicaksono? Alhamdulillah, baik Bang. Iya, kok kelihatan agak-agak capek nih. Ini yang paling capek kayaknya kalau untuk politisi yang ada di Jawa Timur karena tugasnya berat ya sebagai Ketua Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu DPD PDIP Jawa Timur. Iya, jadi kita ini rasanya belum selesai istirahat pasca Pileg dan Pilpres yang begitu luar biasa, kemudian sekarang dihajar harus lagi. mulai menyiapkan ya semuanya lah untuk persiapan pilkada di bulan November nanti. Jadi ya mulai jalan lagi, belum istirahat gas lagi nih. Tapi kan kerja-kerja politik kayak gini kan biasa tuh, zamannya mahasiswa dulu lah sebagai aktivis ya. Iya. Gimana dulu cerita waktu zamannya kita kuliah? Nah ini menarik ya buat kawan-kawan atau Bapak Ibu pendengar SS atau pemirsa SS ini. Jadi saya tahun 2004 dulu masih mahasiswa, saya kebetulan mahasiswa di Visip Unair, saya sempat ya mencalonkan diri menjadi Presiden BEM Visip Unair, dan sebenarnya konsultan politik pertama yang saya kenal ya ini Bang Edi ini konsultan politik saya ini sampai membantu membuat pamflet, membuat apa namanya tagline. Gerakan tagline-nya apa dulu? Tagline apa ya? Cayo. Nah, itu zaman dulu zaman dulu Cayo itu luar biasa. Mungkin kawan-kawan di usia-usia kita tahu lah. Tapi akhirnya kok jadi ya? Ya jadi ya itu banyak faktor lah. Nggak usah kita buka di sini. Nggak usah kita buka itu. Itu rahasia politik tingkat tinggi. Tingkat tinggi. Tapi setelah jadi Presiden BEM Visip waktu itu bisa nggak dianggap tuh sebagai karir politik pertama? Iya, jadi memang itu awal mula kemudian saya tertarik ya dan akhirnya masuk ke dunia politik berikutnya. Jadi agak kecanduan juga tiba-tiba asik gitu ya. Terus larut dan tapi memang awalnya saya memang ya udah jadi aktivis. Saya jadi ikut di GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Terus kemudian jadi Presiden BEM dan bergulat dengan banyak permasalahan di kampus. Kemudian kita juga pada waktu itu juga beberapa kali melakukan pendampingan, baik pendampingan UMKM, pendampingan buruh, pendampingan petani dan lain-lain. Itu yang kemudian ya secara nggak langsung mengasah apa ya, kepekaan terhadap sensitivitas sebagai pelaku politik akhirnya. Kan sebelum masuk ke politik kan pernah juga di Komisi Pelayanan Publik ya waktu itu. Kok bisa loncatnya jauh tuh Pak? Ya jadi jadi sebenarnya secara naluri saya lebih nyaman di dunia pemberdayaan awalnya ya. Di dunia pemberdayaan, di dunia pendampingan kepada masyarakat pada waktu itu, jadi lebih aktif di sana. Dan jadi saya ingat pas itu pas umur 30 Bang. Jadi syarat menjadi komisioner komisi pelayanan publik pada waktu itu usia 30. Itu udah mentok banget itu berarti. Minimal Bang. Oh minimal. Minimal. Jadi paling muda waktu itu. Paling muda. Minimal 30, saya pas usia 30 pada waktu itu. Ya karena banyak kemudian pengalaman dan hal-hal lain yang sudah saya kerjakan dan beberapa kawan dorong untuk ke sana, saya masuklah di Komisi Pelayanan Publik. Dan ini menarik, Komisi Pelayanan Publik ini adalah
bisa dikatakan cikal bakal atau embrionya ombudsman sekarang. Iya. Jadi undang-undang pelayanan publik itu ada setelah Perda Pelayanan Publik. Jadi Jawa Timur luar biasa. Jawa Timur membentuk Perda Pelayanan Publik, setelah itu baru Undang-Undang Pelayanan Publik dibentuk dan membentuk ombudsman. Nah, kalau di Jawa Timur ada KPP. Cuman pada waktu itu yang aku alami ketika itu KPP ini agak kurang power. Jadi kita bisa menangani pengaduan, kita bisa kemudian memfasilitasi keluhan masyarakat, tapi tidak bisa memberikan sanksi, tidak bisa kemudian memberikan punishment kepada dinas, kepada instansi atau birokrat atau ASN yang dianggap dalam tanda kutip ya tidak melakukan tugasnya dengan baik. Beda dengan misal Komisi Informasi. Komisi Informasi bisa sampai kemudian memberikan punishment. Kalau kami pada waktu di KPP hanya bisa memberikan rekomendasi. Nah, celakanya rekomendasi itu kadang dipakai, kadang tidak. Itu yang jadi masalah, dan pada waktu itu kita ngerasa, saya sendiri ngerasa, wah ini lembaga yang kurang bertaring. Kurang bertaring juga. Padahal dulu kita bikin logo itu KPP itu kan, logonya kita mirip-miripin kayak KPK gitu. Oh. Jadi biar agak galak gitu ternyata. Karena memang perdanya pada waktu seperti itu, jadi ya agak sulit. Maka sampai hari ini sebenarnya perdanya belum dicabut. Jadi sebenarnya Komisi Pelayanan Publik itu masih diamanatkan perda untuk dibentuk. Tapi sudah ada ombudsman yang ini punya power dan punya kewenangan lebih. Jadi Jawa Timur setahu saya pasca saya selesai jadi komisioner, sempat jadi ketua juga, ketua Komisi Pelayanan Publik Jawa Timur. Pasca itu sampai hari ini belum dibentuk lagi KPP, seingat saya. Nah, setelah dari KPP itu kan ke politik, milihnya langsung ke PDIP atau ke parpol lain? Nah, ini yang menarik. Jadi cukup lama saya mempelajari banyak partai yang ada, yang di Jawa Timur khususnya, ada beberapa partai, dan saya melihat selain ada kedekatan ideologi, saya melihat bahwa hanya PDI Perjuangan yang bisa orang-orang seperti saya, orang yang tidak punya privilege. Saya ini orang yang tidak punya privilege, dari keluarga biasa, dari orang biasa, tidak punya siapa-siapa dalam artian terah, dinasti atau uang yang berlimpah. Karena saya melajari ada 3 syarat ya, orang itu bisa sukses di politik. Yang pertama, kita fair saja. Karena ini saya dengan Bang Edi, Mas Edi ini kan udah biasa, jadi ini kayak kita ngobrol santai. Iya. Yang pertama, orang bisa sukses di dunia politik itu harus punya sesuatu dalam tanda kutip darah biru. Anaknya siapa, menantunya siapa mungkin ya. Yang ini kemudian bisa membuat seseorang itu cepat jalur patas, jalur tor di dunia politik bisa. Yang kedua, orang itu punya massa, punya konstituen, punya organisasi, punya pendukung sebanyak apa. Semakin besar maka akan semakin memudahkan atau melapangkan jalan. Dan yang ketiga, punya uang berapa. Nah, kalau punya salah satu dari 3 ini, apalagi punya 3-tiganya, selesai. Nah, saya akan mikir, Bang. Kalau nggak punya 3-tiganya. Nah, Bang Edi kan pasti kita kenal lama. Dari 3 ini saya punya yang mana? Enggak ada, Bang. Enggak, kita punya saya ini. kita kan punya gembel bareng-bareng. Ya, kita ini gembel bareng-bareng. Kita punya hanya doa, Bang. Nah, itu yang terus kemudian saya melihat ya, jadi saya nggak punya 3-tiganya ini. Keluarga juga, ya bapak saya hanya, mohon maaf ya, ASN tingkat bawah, staf. Ibu saya, mohon maaf, ini juga sering kali saya ketika banyak bergaul dengan atau bersosialisasi dengan masyarakat, saya sampaikan untuk kemudian menaruh mimpi setinggi langit, karena ini kan, karena GME ini kan bacaannya kan bukunya Bung Karno semua, Bang ya. Bawah bendera revolusi. Bendera revolusi, tapi yang kemudian yang sangat kita ingatkan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Karena apabila kau terjatuh, kau akan terjatuh di antara bintang-bintang. Nah, kan gitu, Bang. Ini yang ngomong Bung Karno, Bang. Oh, iya. Nah, kok kayak ini ya, lirik lagu tuh. Lirik lagu, ya lanjut. Nah. Jadi itu yang kemudian. Kenapa ibunya?
Ibu saya hanya, mohon maaf ya, almarhum ibu saya hanya kelas 3 SR Bang. Oh. Bahkan sampai akhir hayatnya membaca saja nggak lancar Bang. Jadi itu yang kemudian, ini anak orang biasa, tapi ya kita juga pengen lah berbuat sesuatu, kita juga pengen sukses. Nah ketika saya mempelajari banyak partai, saya tidak bukan kemudian mengkritikkan partai-partai lain, tapi saya melihat hanya PDI Perjuangan yang bisa membuka ruang itu. Karena saya lihat banyak kemudian orang-orang yang berhasil, senior-senior saya yang sukses berpolitik, berpartai di PDI Perjuangan yang backgroundnya hampir sama dengan saya. Tidak punya 3 faktor tadi. Keturunan siapa, masa seperti apa, uang berapa. Tidak punya 3-tiganya banyak yang sukses. Nah itu yang kemudian membuat saya selain kedekatan ideologi, saya melihat itu yang bisa kemudian saya menjatuhkan pilihan ke PDI Perjuangan, kemudian aktif di PDI Perjuangan. Dan alhamdulillah apa yang saya bayangkan itu ternyata benar. PDI Perjuangan memberikan kesempatan, memberikan ruang kepada siapapun, apapun yang penting punya kesamaan ideologi, punya semangat, punya militansi untuk kemudian sukses. Nah tapi melihat kondisi sekarang jadi agak pesimis juga. Wah depan-depan udah pesimis ini langsung ke sana. Pelan-pelan bro. Ya nanti itu lah. Iya. Nanti kita bangun pesimisme itu lebih kuat lebih di bagian kuat, belakang. Nah jadi memang itu ya. Ini juga untuk sedikit memberikan wawasan ke kawan-kawan muda bahwa memang ya jangan alergi politik lah. Iya. Karena dulu itu kita pernah baca kayak guyonan atau anekdot itu ya. Zaman kuliah, mahasiswa itu yang IPK-nya 3,5 ke atas sampai cum laude itu biasanya jadi profesor, jadi peneliti gitulah. Yang 3 sampai 3,5 boleh lebih ya jadi dosen. Kan gitu kan. Nah yang kemudian IPK 2,5 sampai 3, nah ini yang jadi politisi Bang. Yang ngatur negara orang-orang ini. Kayaknya Anda yang di 2,5 sampai 3 ya. Salaman dulu. Iya. Tapi maaf, saya di atas 3 Bapak. Iya. Nah dulu terlalu. Tapi nggak jadi dosen juga. Nah dulu terlalu sering di jalan Bang, jadi agak melupakan kuliah. Nah ini kemudian yang orang-orang yang punya kemampuan, orang-orang yang kemudian berani sedikit mempertaruhkan hidupnya, jangan kemudian alergi dong dengan politik. Betul. Jangan di zona nyaman dong. Mohon maaf ya, banyak kawan-kawan kita atau kawan-kawan abang lah yang ilmu politik. Jarang sekali jadi politisi. Padahal hari-hari kuliah belajarnya politik. Teorinya politik. Tapi siapa yang masuk ke politik ya? Ada, tapi nggak banyak. Nggak banyak. Bahkan kalau di angkatan saya nggak ada. Termasuk saya kali. Nah kan. Anda antropologi politik. Nah maksudnya di politik. Karena kita melihat sebenarnya ya kalau mau berbuat banyak, punya banyak hal dan bisa berbuat sesuatu untuk orang lain ya dunia politik itu sangat menarik. Dan saya pribadi melihat dan kami di PDI Perjuangan membuka ruang itu. Dan ini ya artinya dengan segala tantangan yang ada sekarang itu bukan berarti kemudian politik itu cerminnya yang sekarang ini yang nanti mau kita bahas. Bahwa ini adalah sebuah PR untuk kita benahi bersama ya itu menjadi sebuah tantangan. Tantangan ke depan. Tapi alergi jangan. Alergi jangan. Ini kan kadang banyak orang belajar dan tertarik politik itu momentum. Betul. Mau pileg, mau pilpres, ini semua orang nih mau siapapun nih ngomong politik. Tapi tidak kemudian melihat setelah selesai, politiknya selesai. Jangan dong kemudian kita hanya di momentum itu sampai kemudian hanya membelah. Ya dukungan pilpres yang begitu kuat kemudian akhirnya jangankan dalam lingkungan kawan ya, kadang dalam grup WA keluarga aja bisa berantem gitu kan. Tapi raminya di situ. Nah tidak kemudian melihat bahwa punya kesempatan untuk aktif di dunia politik, minimal juga bisa berkontribusi lah agar kemudian ya pemain politik jangan itu saja lah. Karena gini, sepertinya ya banyak orang yang memahami politik itu sekadar politik elektabilitas. Padahal ada politik yang lain, misalnya politik kebijakan yang biasanya dan lebih banyak dibahas setelah proses
election selesai. Betul. Nah itu yang sebenarnya kalau pemilu kan paling berapa lama sih? Nggak sampai setahun kan. Justru yang setelah pemilunya, setelah terpilih, itu tugas seorang politisi dan warga sipil untuk ikut gitu ya dalam berkontribusi. Itu sebenarnya poin utama kan di sana. Sebenarnya keberlangsungan pemerintahan baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun tingkat nasional itu yang harus kemudian dilihat ketika tidak harus kemudian hanya politisi melulu, tapi bagaimana kemudian penataan anggaran, legislasinya, menata peraturan dan undang-undangnya, pengawasannya, itu kan banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, ini yang kemudian harus benar-benar fokus ya kita semua. Ini PR kita bersama lah. Jangan kemudian menyerahkan itu kepada hanya pemain dalam artian hanya pelaku politik atau politisi, tapi menjadi tugas kita bersama. Apalagi sekarang ini kan medsos luar biasa. Jadi viral itu menjadi salah satu dorongan untuk kemudian akhirnya disikapi. Nah ini kalau malah saya sebagai politisi melihat tantangan kita di bidang saya jangan sampai viral. Harus selesai sebelum viral. Nah harus ditangani dulu nih. Permasalahan itu jangan viral dulu baru selesai. Kalau bisa sebelum viral harus kita beresi. Nah itu yang menjadi kesalahan logika itu ya. Harusnya sebelum viral kita beresi. Nah harusnya kan seperti itu. Cuman kan kita sudah berlaku nih delik viral. Gitu ya. Viral dulu baru semua ribut. Iya. Nah terus gini. Mas Denny, ya. Kita tadi ngomong tentang masa muda, masa muda. Iya, itu sudah tua kita ya. Enggak juga sih Anda aja kali. Padahal Anda junior saya ya. Iya. Saya lebih muda. Jadi tadi udah ngomong tentang masa lalu waktu mahasiswa dengan idealisme kita, kemudian karir di bidang tadi KPIP gitu ya. Komisi Pelayanan Publik KPP. Ya, sampai ke politiknya juga. Dan sekarang Mas Denny itu sudah megang posisi sebagai di partai itu ketua Bapilu. Ya. Nah ini kan jeroan-jeroan tentang situasi politik yang ada di Jawa Timur terutama itu kan Anda pemegang informasinya gitu ya. Nah saya tuh pengen tahu nih apa yang terjadi kemarin waktu di Pilpres dan Pileg kemarin gitu. Bagaimana kontestasinya tuh terjadi pada lini elit maupun di tataran bawah. Iya, jadi kenapa kemudian saya diberi tugas oleh partai menjadi kalau di PDI Jawa Timur itu Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, sekaligus Kepala Badan Pemenangan Pemilu, dan kemarin sebelum Pileg diberi tugas tambahan kita Bang, Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Pacitan. Jadi double nih, jadi bisa bayangkan lelahnya. tapi jiwanya, iyalah masih muda. 40 berapa? 40 berapa? Juli 27 ya. Iya. Lanjut. Kalau ngomong usia jangan di sini lah. Nanti aja lihat KTP. lanjut. Ya, jadi menarik sekali ya. Jadi ini pembahasan yang sampai kapanpun akan menjadi ingatan, apalagi saya pribadi selaku pelaku politik atau politisi melihat pemilu, Pileg dan Pilpres tahun 2024 ini mungkin banyak orang sudah ngomong ya, pemilu paling brutal. Brutal ya. Paling brutal dari segi apapun. Itu beneran ya? Betul. Di Jawa Timur terjadi juga ya? Jawa Timur karena fokus saya di Jawa Timur, saya melihat di situ. Jadi saya mengamati pemilu, kontestasi pemilu dan pilkada sudah. Kalau pemilu mulai pemilu tahun 2004, zaman itu kan rame-ramenya kita pemantau dulu kan kita ikut lah mahasiswa ya, pemantau pemilu. 2009 saya sudah ikutlah, kita bikin kayak konsultan politik kecil-kecilan gitu. Terus 2014 sama mengamati itu juga, 2019 maju sendiri dan 2024 jadi 2004, 2009, 2014, 2019 karena 2024 ini yang paling brutal. Paling brutal dari segi apapun. Jadi ini karena pemilu sudah selesai, ya kita boleh lah untuk kemudian sedikit bercerita bagaimana kemudian semuanya di luar normal. Gimana? Di luar normal itu dalam artian apa ya? Satu-satu dulu deh.
Pada tataran apa dulu nih? Pada tataran kontestasi keterlibatan semua pihak. Semua pihak terlibat yang seharusnya tidak kemudian bermain politik praktis, kemarin terlibat. Siapa sih? Banyak lah Bang, kalau Contoh kita mau cerita itu kan, tapi nanti baju juga Baju apa? sebenarnya, Merah, putih, sebenarnya biru, sudah hijau. banyak yang ngomong lah. Ini Oke. sudah banyak sekali yang ngomong yang seperti ini. Cuman satu yang mungkin bisa lebih kita detailkan ya. Kalau yang itu nanti karena proses kemarin di Mahkamah Konstitusi juga sudah semua tersampaikan meskipun hasilnya ya tidak sesuai dengan harapan kami selaku pendukung 03. Tapi banyak orang sudah melihat dan mendengar. Tapi satu yang menurut saya menjadi catatan utama, pemilu tahun 2029 ini sangat 2024. pemilu tahun 2024 ini high cost sekali. Sangat mahal biaya politiknya. Jadi ini yang kemudian membuat kedekatan ideologi, kedekatan personal, bangunan, kekerabatan, kemudian manfaat yang dirasakan itu kayak kabur Hilang. semua. Hilang, udah Menguap ya. menguap, batas itu nggak ada. Batas itu nggak ada. Jadi Emang pemilu yang 2019 kayak gimana terus yang sekarang jadi kayak gini? pemilu 2019 itu bagi saya pribadi karena saya sebagai calon legislatif pada waktu dan 2019 masih ada Bang. Jadi rasa kemudian orang itu memilih karena melihat sosok, memilih itu karena kemudian kedekatan ideologi dan pragmatismenya tidak seperti sekarang. Ini yang kemudian menjadi catatan kita bersama. Ini kita ngomongin serangan darat itu ya, artinya uang atau materi atau gimana? Iya, jadi bahkan akhirnya kita itu sempat menganalisa ya. Jadi sebenarnya dalam politik, dalam kontestasi pileg khususnya ya, karena ini kita bahas pileg, semua pasti melakukan money politik. Semua. Tinggal caranya. Money politik diberikan di depan, money politik diberikan di tengah, atau money politik diberikan di akhir. Atau mungkin setelahnya. Dalam bentuk apapun. Apapun. Jadi bahasa mungkin kalau Karena kan ada aturannya. Iya, Iya kita definisikan ini nyebutnya money politik atau apa. Tapi contoh misal Yang membuat orang kemudian mau menggerakkan pilihannya karena iming-iming gitu kan ya. Betul. Jadi kalau mungkin saya agak mudah dalam bukan mudah ya, tidak kemudian atau alhamdulillah saya masih terpilih kembali karena saya di 2019 di pemilu 2024 ini saya incumbent. Oke. Saya sudah punya sesuatu. Itu kan sekarang 2024. Iya. 2019 gimana? Nah, Anda 2019 itu tadi bedanya keluar uang nggak? Kalau uang keluar pasti. Pasti ya. Tidak Untuk ada apa? Untuk banyak apa? hal. Jadi kampanye, kemudian pasang APK, kemudian pertemuan Sebatas operasional kan ya. operasional. Jadi pada waktu itu saya boleh dicek. Saya bagi masyarakat di Dapil ya, saya kebetulan di Dapil saya Dapil Jatim 9 itu Ngawi, Magetan, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan. Saya di 2019 tidak melakukan Serangan darat itu. serangan darat yang kemudian seperti cara-cara lain, tapi karena saya Kedekatan berproses itu. lama. Saya berproses lama Bang. Jadi ini yang mungkin ada beberapa teman yang tanya, kok bisa nyalek, Bisa. nggak punya duit gitu kan? Apalagi waktu itu modalnya berapa untuk operasional itu ya, bukan untuk serangan darat ya. Ya. Berapa? Nah, kalau sebut angka banyak orang yang nggak percaya nanti. Cuman nanti lah kita. Karena saya punya perbandingan. Kalau di Jawa Timur provinsi DPRD itu berapa? Coba nanti dicek berapa. Kalau saya dulu ya kalau ngomong angka nggak enak lah, sangat minim dan mungkin ya kategori mungkin yang Sampai di atas terminim 1 lah. M nggak? Nggak. Bang, abang tahu saya lah Bang. Uang 1 M zaman dulu kita dapat dari mana? Oh gitu Ngimpi lah, nggak ada lah kita. Mestinya harusnya di atas 1 M baru jadi gitu. Nah. Enggak, ini logika Iya. saya yang dari orang luar ya. Iya. Dengar-dengar gitu sebagai wartawan kan. Saya kita- jauh di bawah itu jauh Oke. sekali dan ini ini buat kawan-kawan yang
ngelihat podcast ini ya, saya dengan Mas Edi, Bang Edi ini udah kawan lama. Jadi kalau saya bohong mesti dia tahu. Pasti sudah hafal dia. Kalau aku bohong pasti hafal lah dia. Tapi memang ini ya nggak sampai di atas 1 M. Jauh di bawah. Nah, kalau yang tahun 2024 ini seperti apa perubahannya? Seperti apa orang nyebutnya? Siapa yang nyebut? Ini Romi dari P3 nyebutnya inflasi politik. Nah. Ya jadi tadi sebelum tak lanjutan itu ya. Jadi sebenarnya kenapa saya bilang bahwa election dalam pileg ataupun karena bahasanya pileg ya, itu sebenarnya semuanya ya boleh dikatakan dalam tanda kutip seperti money politik. Mau diberikan di depan, di tengah, di akhir atau pasca. Nah, misal di depan itu bisa kemudian seorang caleg memberikan bantuan, misal membangun jalan, bangun sarana irigasi, memberikan bantuan kepada tempat ibadah atau memberikan bantuan alat produksi. Mohon maaf, itu kalau bagi caleg baru yang bukan incumbent, uang dari mana? Kan harus beli, Bang. Harus bayar sendiri. Nah, itu kalau dikategorikan money politik memang tidak. Tapi kalau dirupiahkan, mohon maaf jumlahnya juga bisa sama dengan yang dibagi di serangan Fajar itu hampir sama. Nah, itu mungkin di depan, di tengah juga seperti itu. Ngumpulin warga. Sekarang ini susah banget, Bang. Ngumpulin warga tuh susah sekarang itu. Jadi bahasanya ya ada selain konsumsi wajib lah, uang transport dan lain-lain tuh, karena memang ini yang membuat kita miris juga bahwa ada ketidakpercayaan masyarakat kepada mungkin wakil-wakilnya, karena di banyak survei ya ini harus kita terima sebagai kritik, sebagai evaluasi kita ya, ini atau saya 2024. Pribadi di proses surveinya itu. Survei sepanjang 2019-2024 ya. Oke. Jadi ini juga kritik bagi saya pribadi selaku anggota legislatif bahwa pemimpin atau pejabat yang kategorinya kurang dipercaya itu anggota dewan masuk ranking atas itu loh. Itu yang kemudian mungkin masyarakat akhirnya berpikir ya udahlah, yang penting kita dapat apa untuk milih. Nah, itu jadi itu yang kemudian menyulitkan sepragmatis itu. Sepragmatis itu. Jadi, nah tadi sampaikan kalau 2019 dulu masih bisa. Artinya idealisme itu masih ada. Artinya juga masyarakat ketika memilih ada preferensi lain selain uang. Ya. Sekarang kok rasa-rasanya berubah. Rasa-rasanya. Ini bukan bermaksud untuk menuduh masyarakat, tapi ini realita ya yang terjadi. Kalau ini subjektivitas saya ya sebagai caleg, sebagai pelaku politik melihat itu. Jadi susah sekali bagi seorang caleg baru. Caleg baru susah karena dia harus mengeluarkan duit sendiri. Kecuali yang 3 tadi. Kecuali 3 tadi yang punya privilege. Makanya orang-orang seperti saya, seperti Bang Edi, kalau terjun di dunia politik, kalau masuknya sekarang, mohon maaf, aduh ampun dah, berat. Nah saya diuntungkan, mungkin bahasanya bukan money politik, saya memberikan sesuatu ke masyarakat, tapi kan saya punya program, saya incumbent. Saya bisa menyalurkan program dari pemerintah provinsi, itu yang kemudian bangunan. Tapi kalau saya tidak punya ini, memang trust itu dibangun dari itu. Dari itu. Yang sifatnya akhirnya jadi jadi transaksional dong sebenarnya. Ya akhirnya itu transaksional. Lu ngasih apa, gua akan berikan apa kan gitu. Faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Dari dulu gitu. Faktanya seperti itu. Kalau sekarang lebih. Tidak sebrutal sekarang. Tidak sebrutal sekarang. Tidak sebrutal. Ya itu tadi karena tadi Anda bilang ada nuansa kayak hukuman ya. Gitu ya. Iya. Jadi itu tadi apakah karena memang anggapan masyarakat atau ketidakpercayaan masyarakat kepada anggota dewan atau wakil-wakilnya yang ada di DPRD kabupaten, provinsi maupun DPR pusat yang kemudian itu terjadi. Jadi incumbent yang sudah menjabat yang bisa menyalurkan program dengan baik, itu potensi terpilihnya jauh lebih besar. Orang baru yang tidak kemudian punya 3 privilege tadi, privilege yang ketiga pun dengan logistik juga menjadi hal yang harus dikeluarkan. Kalau dikalkulasikan ya, untuk yang tahun 2024 ini kira-kira
seberapa besar tingkat inflasinya dibandingkan yang tahun 2019. Kalau misalnya pakai hitung-hitungan sesederhana mungkin ya, misalnya katakanlah dulu 2019 untuk bisa mendapatkan satu kursi maka konversinya akan sekian besar uang, sekarang jadi berapa kira-kira? Jadi kalau bicara seperti itu tidak bisa kemudian kita generalisasi. Karena seorang caleg itu juga ada kategorinya. Iya. Ada caleg yang memang sudah punya modal sosial. Modal sosial itu yang Nah, beda. ada caleg Sosial, yang memang modalnya duit. punya dinasti. Dinasti, Nah, betul. ada caleg yang memang ya tadi punya Coba. duit. Kita pakai yang kategori duit. Kategori ketiga. Kategori ketiga. Berarti kita berasumsi dengan caleg yang modal sosial nol ya. Modal sosial nol tapi duitnya banyak. Duitnya banyak. Tapi dibandingkan 2019 dengan 2024. Inflasinya ya bisa 5-10 kali lipat. Hah? Serius. Serius? Serius. Bisa Sebesar 5 itu? Sebesar itu kalau kita melihat ya. Karena saya data juga cukup lengkap juga karena kita Ya, kepala brutal, pemenangan bro. pemilu Jawa Timur. Serius. Di Ini Jawa terjadi. Timur gitu? Jawa Timur seperti Oke, itu. pakai narasi aja ya. Misalnya kalau 2019 katakanlah ya, butuh 1 miliar itu jadilah satu kursi. Sekarang ini bisa minimal 5 miliar, 10 miliar belum tentu jadi atau gimana? Iya, jadi ya ini umum ya bagi orang yang modal sosial nol ya dalam Ya. artian kemudian benar-benar orang baru lah newcomer Ya. di dunia politik, baru nyalek dengan hanya punya modal. Ya untuk DPR kabupaten itu angka 1 sampai 2 itu belum tentu jadi. Yang provinsi gimana, Bro? Provinsi ya bisa 5 ke atas miliar ini. Enggak, ya itu kan tadi contoh, artinya kan saya tuh mau nyoba untuk mengilustrasikan, tapi ilustrasinya jadi jatuhnya ke DPRD kabupaten kota ya. Enggak kan, aku mau nyoba bayangin tingkatannya kabupaten segitu. Oke, yang provinsi deh. Nah, provinsi deh. Yang realnya deh. Iya. Mendekati real gimana? Iya, tuh? provinsi ya bisa di angka 5 miliar dengan Itu konteks- yang dulu. Oh ya 2000 sekarang. Kalau dulu nggak sampai. Dulu 1 sampai 2 bisa selesai ya. lah dulu. Sekarang segitu. Sekarang dengan catatan modal sosial nol ya, orang yang tidak pernah berbuat apa-apa ya, itu bisa segitu. Karena itu juga apa? belum tentu Itu jadi. bisa dicek juga dengan biaya. Misal ya, kita mau hire konsultan, kan banyak juga kan orang yang nggak mau capek, Iya. kemudian pengen coba-coba di politik, bayar konsultan, ya angkanya segitu, biayanya segitu, biaya pemenangan, fee konsultan dan survei dan lain bisa segitu, bisa dibayangkan. Ini yang kemudian berat bagi perkembangan politik ke depan, bagi anak-anak generasi ya di bawah kita, junior kita untuk kemudian bermimpi menjadi politisi yang memang backgroundnya dimulai dengan tidak punya 3 faktor tadi. Saya bayangkan Itu PR, Bro. berat sekali. Heeh. Saya aja mikir gini Bang, kalau saya kemudian baru terjun politik sekarang, Ya torop, Bro. nggak punya bayangan. Serius nggak punya bayangan. Harus ngapain gitu kan. Kalau gagal gembel itu. Ya, sedang di politik itu elektoral itu menjadi bukan salah satu mungkin ya, bahkan itu jadi rapot utama. Iya. Sehebat-hebat apapun orang, mau politisi kayak mau apapun, kemudian ketika nyalek nggak jadi, Ya udah selesai. selesai kan gitu. Nah, itu ada nggak ya? Ya nggak harus PDP, tapi kalau punya contoh di PDP ya nggak apa-apa. Misalnya di provinsi itu yang kemarin incumbent rontok itu gara-gara itu. Ada nggak? Banyak. Banyak ya. Jadi kami di PDI Perjuangan ya, kami dulu 2019 27 kursi. 27 kursi dan itu pemenang di Jawa Timur. 2024 kursi kami turun 6 jadi 21 kursi. Dari 27 tadi ada kurang lebih hitungan saya kemarin 14 mungkin ya yang tidak terpilih kembali. Tidak terpilih lagi. Tidak terpilih kembali di 2024 ini. Hanya 1-2 yang Ada analisa nggak yang mereka yang tidak terpilih lagi menggunakan metode apa itu? Maksudnya yang tadi kita bicarakan, ternyata ada kaitannya dengan inflasi itu tadi.
bisa jadi apa ya? Saya bukan kemudian menghakimi kawan-kawan saya, cuman bisa jadi kawan-kawan saya ini menganggap bahwa pemilu tahun 2024 masih sama dengan 2019. Dengan landscape yang sama, tantangan yang sama. Padahal ada intervensi-intervensi lain kan gitu ya. Jadi ini yang menarik. Jadi saya melihat gini. Sebelum yang menarik tadi kita ngopi dulu lah. Boleh. Panas kan. Iya, biar nggak ngantuk kita, Bang. Iya, nggak mungkin ngantuk, bro. Kayak gitu. Silakan, gimana? Jadi sampai banyak teman-teman saya yang bingung. Aku dulu nyalek 2019, itu belum incumbent. Kita rajin turun, kita ya kampanye kumpul, ngadvokasi warga, melakukan pendampingan dan lain-lain, enggak punya duit, jadi. 5 tahun ini sudah berbuat banyak, program turun, pertemuan juga kami juga ada fasilitas untuk kemudian di DPRD itu bisa melakukan sosialisasi perda, atau kemudian kita reses, atau kita kunjungan dapil, itu kan kegiatan-kegiatan yang difasilitasi negara untuk bertemu dengan konstituen. Kami sudah melakukan itu, tapi nggak kepilih, kalah dengan yang lain-lain. Dan kalah dengan yang serangan daratnya lebih gede? Bisa jadi seperti itu. Jadi ada beberapa tempat yang memang teman-teman mengalami itu gitu loh. Sebenarnya padahal kalau di nominalkan jauh loh. Jauh dalam artian misal, saya contohkan ada satu wilayah kita beri bantuan program dari pemerintah provinsi, misal ngaspal jalan atau pavingisasi ya 300 sampai 500 juta. Nah, jalan udah jadi dibangun dan komitmen nanti mendukung, karena ke depan juga kita akan salurkan lagi program. Itu bisa kalah dengan orang yang tidak pernah menyapa mereka, berbuat sesuatu dengan mereka, tapi ketika hari H, tapi murah hati dan membagikan itu uang itu bisa kalah. Bisa kalah, dan itu di banyak tempat terjadi, termasuk di dapil saya, mohon maaf, itu juga terjadi juga gitu loh. Yang seperti itu ketika diterabas money politik yang yang masif. Jadi bahkan kalau hitung-hitungan gampang gitu ya, mohon maaf kalau hitung-hitungan gampang ya, mau cari suara berapa sih untuk jadi? Nah, ada hitungan ya. Ada hitungan misal provinsi lah dalam satu dapil ya kita butuh suara misal 60.000. Udahlah kita bagi siapa aja berapa gitu ya. Iya, kita bagi aja 200 sampai 250.000 amplop gitu. Dapat 60.000. Ada konversinya itu. Ada konversinya. Artinya dari 200.000 berapa persen margin errornya gitu iya. Ya. Jadi banyak yang kemudian shock itu ketika margin errornya di 2024 itu jauh lebih besar. Dulu itu 30%, Bang. Sekarang bisa di bawah itu. Jadi ini yang bagi amplop 100.000 amplop nih, itu bisa jadi hanya cuma dapat suara 10.000. Bisa dibayangkan. Berarti inflasinya 90%. Iya, bisa seperti itu. Karena sekarang ini masifnya. Jadi kalau kita melihat ya, ini kalau guyonan kita di kawan-kawan itu, kalau ketika pileg, misal DPT di Jawa Timur hampir 30 juta gitu ya, misal taruhlah 25 juta orang yang punya hak pilih, tapi ketika saat pemilu, jumlah pemilih itu bisa jadi mungkin 75 juta. Bingung kan? Kenapa kayak gitu? Karena apa? Banyak ini seringkali jadi guyonan kita ya, banyak kemudian bukan penggelembungan DPT, tapi kemudian orang yang jual data. Jadi, nih saya punya pemilih nih, saya punya pemilih nih. Misal abang sama saya sama-sama caleg nih. Bang, ini ada pemilih nih bang, 1.000 orang nih bang. Udahlah bang beresin. Nah namanya ada 1.000 kan, oh ya beres. Ya. Berapa waktu kemudian dibawa ke saya bang. Mas ini ada mas, bang pemilih 1.000 gitu kan. Jualan dah. Kadang orang-orang itu aja juga. Jadi ada maklar juga. Ada banyak juga maklar. Jadi bisa jadi ketika pemilu itu satu orang bisa nerima 3, 4, 5 amplop. Serangan fajar itu bisa lebih dari itu. Dan kemudian dia akan milih siapa. Nah itu kan akhirnya balik ke doa aja semoga.
Semoga ingat dengan kita, karena kita kadang ke situ. Itu yang, ya ini mungkin pahit ya, tapi harus kita sampaikan. Pahit memang, jadi demokrasi kita Ya gitu itu. ya gitu itu. Dan Tapi demokrasi kita gitu itu yang di 2024 kan ya. 24, jadi paling brutal. Dan ini yang menurut saya paling aneh juga. Jadi ini yang kemudian mohon maaf ya, saya pribadi lah sebagai kepala pemenangan pemilu di Jawa Timur di BDI agak kecolongan. Jadi boleh dicek tingkat partisipasi pemilu tahun 2024 paling gede daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Paling gede karena Paling banyak. itu organik. Artinya benar-benar itu ya. Orang Nah, ini- yang hadir karena apa kan gitu pertanyaannya kan ya. Pertanyaannya kan itu gitu loh. Jadi apakah kesadaran politik sudah tinggi, partisipasi atau partisipasi ekonomi. Nah, itu. Jadi ini yang juga mengaget juga. Saya contohkan yang mungkin di dapil saya lah. Di dapil saya di Jatim 9 PDI Perjuangan dulu 2019 kita dapat 3 kursi. 2024 ini padahal secara suara PDI Perjuangan total maksudnya suara coblos partai sama coblos seluruh caleg itu naik 20.000 lebih. Naik 20.000. Logikanya syukur-syukur kursi nambah dong, Iya, suara iya. naik. Jangankan kursi nambah, tetap saja enggak, berkurang Bang. Kok bisa gitu? Ya karena tingkat partisipasi. Karena naik itu. Maka harga Jadi kursi harga kursinya jadi lebih mahal. Harga kursi jadi mahal karena kan hitungan Senlek kan ada Iya, hitungannya, iya, hitungan iya, di Senlek itu. Jadi total nih kabupaten ini di kabupaten kota ya. Iya. Di DPRD kabupaten kota. Dulu berapa 2019 jadi sekarang berapa? Ini agak Lupa. harus lihat data ini Pak. Lihat data. Tapi cepat. Nah, kalau PDI Perjuangan kita mulai dari atas ya, dari yang memang naik kemarin PKB dari 326 2019 jadi 338. Naik itu ya. Naik. Gerindra ini juga naik cukup tinggi dari 187 menjadi 216. Ih. Jadi ada penambahan 29 kursi kalau Gerindra di kabupaten kota. PKB ada penambahan 12 kursi. Kalau Yang dahsyat memang Golkar dahsyat kemarin. naik berapa jadi berapa? Hampir sama dengan Gerindra. Nggak dahsyat itu naik. Naiknya. Jadi ada kenaikan 29 kursi. Oh. PKB yang pemenang Jawa Timur aja kemarin hanya naik 12. PDI Perjuangan memang ya kita turun dari 317 ke 308. Kalau yang 2019 PDIP itu ranking berapa ya di Jatim? Kalau di Jatim 2019. Jatim itu dari jumlah kursi DPRD provinsi atau gabungan DPRD kabupaten kota. Kabupaten kota aja. Kalau kabupaten kota kita nomor 2 memang. Di Kita sudah bawahnya kalah. PKB ya. Kita sudah kalah PKB. Terus yang sekarang menjadi nomor 3. Sekarang jadi tetap nomor 2. Nomor 2. Tetap nomor 2 karena masih Gerindra masih 216, Gerindra PDI masih di 308. Golkar 215. PKB 338. Nanti saya minta datanya untuk kita tampilkan secara visual ini ya. Boleh? Boleh sih, boleh. Kita capture nanti karena ini ada beberapa data internal. Nah, tapi yang menurutku menarik ini, Pak. Jadi yang menarik itu bahwa kemudian masyarakat atau pemilih itu melihat atau memilih sudah agak mengesampingkan dalam tanda kutip mengesampingkan partai Dan ideologi pastinya. dan ideologi. Jadi melihatnya kalau dulu pilihan figur, pilihan tokoh itu hanya mungkin di level kepala daerah. Orang masih ada militansi, Oh, legislatif. dulu masih ada ada ikatan ideologi, ikatan kepartean, ikatan ya merasa senasib, sepenanggungan. Kalau sekarang sudah mulai sangat cair. Jadi jangan kaget ketika kemarin pemilu, dan ini mungkin hanya pemilu 2024 ini yang agak masif Brutal. ya. Brutal kayak gitu ya. Kita satu kata aja. Brutal, oke. Bisa jadi di kabupaten nih, padahal kita ini kalau kami di PDI Perjuangan harus kenceng kan, maksudnya kenceng dalam artian kita diperintahkan harus linear nih. Kalau bawa PDI, kabupaten PDI, provinsi PDI, RI juga harus PDI, presiden juga harus 03. Sekarang Nah, kemarin terjadi gitu loh. Dengan kecanggihan masyarakat itu bisa.
kabupatennya milih PDI, provinsinya misal milih PKB, DPR RI-nya milih Gerindra, itu terjadi, Bang. Terjadi. Padahal dulu nggak seperti itu polanya. Buktinya apa? Nah, buktinya, ini kalau kita mau debat data akan panjang, cuma tak kasih contoh gambaran saja. Buktinya bahwa di DPRD provinsi, PDI Perjuangan dulu 27, sekarang 21. Nah, 21. Pemenangnya hari ini PKB. PKB dulu 25, sekarang 27. Kursi DPRD provinsinya PKB 27 kursi, PDI Perjuangan kursinya 21 di provinsi. Tapi di tingkat pusat, PKB kursi DPR RI-nya 18. Logikanya ini kan beda berapa? 6 kursi kan? Harusnya kan PDI di bawah dong. PDI lebih banyak, 19. Jadi kan enggak. Berarti artinya kalau dalam analisa politik dukungan, itu artinya apa? Ada fenomena apa menurut? Fenomena ada perbedaan pilihan. Jadi tidak kemudian orang itu memilih partai. Figur. Tapi tidak, bisa memilih figur. Akhirnya bisa di-switch. Aku kabupatennya milih BDI tadi memang sih, aku waktu milih ya kayak gitu sih. Preferensi memilih itu. Ya memang ini tentang figur. Siapa yang menurut, nih kalau saya ya preferensinya adalah soal kedekatan. Meskipun kita tidak pernah bertemu, tapi brand yang nyampe ke saya tuh harus dekat gitu sih. Sehingga bisa jadi kalau di kota, kabupaten kota ini yang di atas itu aku nggak kenal misalnya, tapi kok terasa dekat, ya diambil. Terus habis itu yang di pusat juga kayak gitu. Ya gitu sih. Nah itu kalau dalam ilmu politik gimana itu dulu waktu kita kuliah? Namanya kalau di teori ilmu politik kan rational choice itu namanya. Iya itu rasionalitas saya dalam memilih. Iya, rasionalitas saya dan orang lain bisa berbeda. Kita mau melihat kondisi ini kan nggak mungkin juga kita ini menitipkan aspirasi kita dengan seling-seling gitu kan juga sebenarnya kan karena kan kebijakan keputusan dalam satu partai itu kan selalu sama. Kalau seling-seling, tapi faktanya terjadi. Faktanya terjadi. Jadi kalau bahasa kita, guyonan kita ini demokrasi yang kebablasan nih. Dan boleh kita jujur sampaikan mungkin ya, mohon maaf, masyarakat Indonesia belum siap dengan demokrasi yang benar-benar vulgar, one man one vote, orang per orang. Sebentar bro, sebelum sampai ke sana, kita akan bukan pesan ya. Iya. Itu tadi disimpan di akhir karena bagian akhir nanti kita akan solusinya apa dong. Jangan langsung tembak, bro. Iya. Oke. Nah, ini kadang kita kan gemes saja lihat kondisi. Jadi aduh. Oh, gemes ya. Politik yang pemilu, pileg, pilpres yang brutal. Tapi ini ya, ke soal provinsi tadi kan kita bahas tentang provinsi gitu ya. Coba kita ngelihat konstelasi di Jawa Timur sekarang ya. Karena Anda kan megang Jatim ini, Bapilu di PDIP ya. Konstelasi untuk Pilgub Jatim ini kira-kira akan dipengaruhi sedikit banyak oleh karakter-karakter pemilih yang kayak gitu tadi nggak kira-kira? Atau beda? Analisa ya? Kalau kita melihat pasti juga akan sama. Sedikit banyak ada? Ya bisa dikatakan hampir sama. Itu akan terjadi juga. Jadi satu sisi baru kali ini, baru di tahun ini kita melakukan semuanya serentak. Bisa dibayangkan Februari kemarin kita pileg pilpres dengan begitu brutalnya. Kemudian November nanti pertama kalinya tidak hanya di Jawa Timur tapi se-Indonesia pilkada serentak. Pilkada serentak di hari dan jam yang sama. Di 38 kabupaten kota. 38 kabupaten kota plus 1 gubernur, pemilihan gubernur. Jadi ya kondisinya akan sangat hiruk pikuk. Hiruk pikuk ini jadi mana kemudian gubernur, mana kemudian kabupaten kota. Nah, di Jawa Timur saya melihat pilkada kabupaten kota itu yang mungkin akan jauh lebih pragmatis. Oke, sebelum ke kabupaten kota, kita coba telisik yang pilgub dulu bentar gitu ya. Kemarin ini kan Golkar sudah
memberikan rekomendasi kepada Bukofifah dan Emil gitu ya. Artinya mereka sudah duluan untuk buka jalan untuk pasangan ini. Bagaimana dengan PDIP? Karena saya dengar ini masih ada upaya, ini dari pemberitaan di luar ya. Masih ada upaya untuk bisa berkomunikasi dengan Ibu Khofifah agar bisa menyandingkan Bu Khofifah dengan calon dari PDIP. Apakah masih ada kemungkinan atau udah tertutup ini kalau menurut PDIP? Iya, jadi kalau kita melihat sebelum janur kuning melengkung, waduh, apapun bisa terjadi kan gitu ya. jadi memang kami juga membangun komunikasi yang aktif juga dengan Bu Khofifah, baik kami yang ada di Indrapura di legislatif maupun kami yang di internal partai. Bangun komunikasi itu dan kami ingin kemudian Jawa Timur ini bisa guyup untuk level gubernurnya agar kemudian bisa bersama-sama. Tapi kami juga ya melihat bahwa Jawa Timur ini ya Bang Jo, Bang, Abang Ijo itu, dan kami merasa bahwa Bu Khofifah sebagai perwakilan Ijo, PDI Perjuangan bisa mengisi untuk perwakilan merahnya atau abangnya di situ. Itu yang ingin kita bangun, nasionalis religius nasionalis, itu yang kita bangun, ingin kita bangun di Jawa Timur, dan kami melihat ruang dan peluang itu masih ada, masih terbuka untuk kemudian kita bersama-sama. Terakhir itu kan memajukan 3 nama ya? Ya. Cukup nggak 3 nama? Atau nama itu kira-kira peluangnya gimana? Jadi sebenarnya PDI Perjuangan tidak kekurangan kader. Jadi 3 nama yang disampaikan Pak Ketua DPD. Siapa aja itu? Pak Fauzi, Bupati Sumeneb, Pak Arifin, Bupati Trenggalek, dan Mas Dito, Hanin Dito, Bupati Kediri. Ini dari eksekutif yang kami anggap bahwa beliau-beliau bertiga ini berhasil memimpin kabupatennya dan punya nilai elektoral yang oke lah untuk kemudian bisa berkontestasi di Pilgub Jawa Timur. Nah, kami juga masih membuka ruang juga kalau memang di legislatif ada orang-orang yang kemudian kehendaki oleh Bu Khofifah untuk menjadi wakilnya. Kami membuka sekali ruang itu karena kami juga banyak tokoh-tokoh kami baik level nasional maupun provinsi yang kemudian bisa mengisi ruang itu. Nah, berkali-kali Bu Khofifah juga menyampaikan tentang bakal calon wakil gubernurnya itu adalah yang bukan hanya sevisi gitu, tapi juga ini soal kenyamanan gitu ya. Saya nggak tahu tuh maksudnya gimana itu, tapi dan itu juga disampaikan ke saya di program yang sama juga. Gimana tentang kenyamanan itu? Apakah kalau menurut PDIP sendiri 3 pasangan calon itu dalam konteks kenyamanan seperti apa? Bisa bikin nyaman nggak kira-kira? Nah, konteks nyaman. Interpretasinya nih loh. Konteks nyaman ini kan subjektif sekali ya. Kalau ini nyaman harusnya ditanya langsung ke Bu Khofifah. Nyamannya seperti apa dengan siapa itu kan mungkin itu. Tapi kami melihat bahwa sebenarnya Jawa Timur ini butuh juga kemudian tadi religius nasionalis religius itu yang harus dibangun agar kemudian kelompok besar, 2 kekuatan besar ini bisa bersatu membangun Jawa Timur. Dan saya terus terang melihat Bu Khofifah ini, saya sering kemudian melakukan kritik-kritik terkait dengan kebijakan dan lain-lain, dan beliau mau berbenah, tidak anti kritik lah. Itu yang jangan-jangan soal kenyamanan tuh itu kali bro. Dikit-dikit dikritik. Nah, kami nggak bisa juga kemudian ketika bergabung kemudian harus diam. Ini yang dikorbankan rakyat. Nggak boleh lah, janganlah kemudian kami juga dididik di partai kami untuk kemudian ya mengatakan tidak kepada sesuatu yang nggak benar. Jadi ya tetaplah. Dan saya yakin Bu Khofifah juga bukan masalah itu kenyamanan. Belum tahu kita ya. Nyaman konteksnya. Nebak-nebak. Nah, nebak-nebak aja konteks nyaman seperti apa. Tapi intinya kami masih melihat untuk kontestasi Pilgub ini masih sangat dinamis dan terbuka. Maka hari-hari ini kami lagi fokus untuk kemudian mempersiapkan calon-calon di kabupaten kota. Jadi luar biasa. Kami dulu sempat khawatir, ini dulu PDI Perjuangan
2019 tuh luar biasa antusiasme calon untuk mendaftar. 2024 ini kita Pilpres kalah nih. Tapi Pileg kita masih menang kan. Tapi konteks Jawa Timur kan kita kalah lagi dengan PKB kan. Ini yang gini gimana yang Pilgub? Apanya? Proyeksinya gimana? Kan ini katakanlah ya kalau misalnya tertutup kemungkinan untuk bisa bareng sama Bukoviva, berarti kan membangun poros baru. Logikanya gitu nggak sih? Nah, kita belum bisa berandai-andai dulu. Jadi kita kesana, ya? Belum nyampe ke sana, kita masih melihat masih ada ruang lah. Masih ada ruang karena kalau nggak bisa, second opsi keduanya kan harus bikin poros. Kita masih nunggu arahan dari dari DPP dan mungkin nanti diskusi kita dengan teman-teman kabupaten kota. Jadi kami terbiasa kerja bareng. Karena nanti bareng juga kawan-kawan kabupaten kota, calon-calon bupati, calon wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota juga nanti yang akan kita rekom, itu juga kita dengar juga. Oke. Gimana kalau memang terjadi seperti itu? Nah, ini belum pada konteks, belum pada sampai ke sana. Cuman hari ini kita fokusnya malah mempersiapkan di kabupaten kota. Soalnya gini, Bro. Itu cepet banget dinamikanya. Tiba-tiba toto ada pengumuman, ada pengumuman. Kalau PDIP kan karakternya kan agak nunggu-nunggu ke belakang gitu ya. Bukan nunggu, tapi kita mempersiapkan semuanya dengan lebih matang lah. Oke, tadi udahlah. Kalau Pilgub kan udah jelas ya. Iya. Yang seru itu yang di kabupaten kota. Ya. Makanya nih saya save the best for last. Karena akan ada banyak bahasan kita tentang kabupaten kota. 38 kabupaten kota. Dan sejauh ini sudah berapa yang dipanggil bakal pasangan calonnya dari 38? Kalau bakal calon, jadi bakal calon itu adalah calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota, wakil wali kota yang sudah mendaftarkan ke PDI Perjuangan. Baik, kami menjadi 3 jalur pendaftaran di DPC tingkat kabupaten kota, di DPD di provinsi dan di DPP di pusat. Jadi yang daftar yang kita panggili itu semuanya dikumpulin, dijadiin satu, dipanggilin. Enggak, kita panggilnya per periodik dong. Kan karena kita perlu pendalaman, ya lebih kayak apa ya? Nah, maksudnya tuh dikumpulin kan 3 jalur. Ya. Itu artinya di-pool terus dipanggilin satu-satu. Iya, betul. Gitu ya. Jadi dikumpulin jadi satu dulu terus kemudian kami ada berapa jumlahnya itu? Ratusan, Bang. Ratusan, Bang. Berarti juga Anda ini sekarang lagi agak sibuk manggilin mereka. Bukan agak sibuk. Ini tadi aja nih gara-gara kesini ninggal dua calon tadi kita belum selesai. Belum selesai kita. Kalau boleh tahu ditanyain apa aja sih mereka sama Anda ini? Jadi banyak ya. Jadi kalau kita mau melihat calon kan beragam lah. Dari dalam artian yang pasti yang pertama kan kita lihat punya kelengkapan. Itu belum. Kelengkapan dulu. Kelengkapan administrasi status. Ini boleh nggak secara hukum kan itu. Secara pendidikan. Itu dulu kunci. Administrasi dulu dong. Syarat minimal menjadi calon bupati, calon wakil bupati. Dia punya ini logistik tapi nggak memenuhi syarat secara administratif kan ya repot. Nggak bisa juga gitu loh. Bisa, uangnya banyak kemudian nyalon ternyata masih terpidana, masih TSK kan nggak boleh. Nah kayak gitu-gitu lah dan banyak hal lain kan itu. Nah. Administrasi. Yang kedua apa yang ditanya? Kalau kita melihat yang berikutnya itu status dia sebagai status dia di partai itu juga kita lihat. Apakah dia struktural, ataukah dia simpatisan, ataukah dia kader, ataukah dia orang luar yang mau jadi kader PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan memang harus kader. Mengutamakan kader. Mengutamakan kader, tapi kita reasis juga tidak harus kader. Tapi kami mengutamakan kader. Kalau memang kader ini, dan ini sudah kemudian berjejaring dengan kader kami di bawah, kemudian punya popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas yang tinggi. Nah, dan 3 unsur tadi. 3 unsur tadi. Nah, tapi sekarang ini kita buka saja. Pilkada kali ini ada faktor ketiga, Bang. Popularitas, akseptabilitas, keterkenalan, akseptabilitas, kedisukaan, orang suka apa enggak, elektabilitas, keterpilihan, yang terakhir isi tas, Bang. Hah? Isi tas. Oh, apa itu? Isi tas. Tas biasanya. Isi tas, maksudnya isi tas. Oke.
Tapi bukan kemudian harus kemudian menjadi utama, enggak. Cuman kita logis saja. Jadi tidak mungkin kemudian pilkada seorang calon itu tidak punya logistik. Kita tidak mengharuskan kemudian ini, oke PDI Perjuangan pun dalam satu kabupaten punya 10 kursi. Seorang calon harus membeli per kursi berapa ratus juta atau berapa miliar. Tidak seperti itu. Ini boleh dicek dimanapun, PDI Perjuangan tidak akan pernah menjual rekomendasi. Tidak ada mahar rekomendasi calon kepala daerah dimanapun. Ini juga mungkin yang lihat ya, kalau ada calon, saudaranya calon atau kenal atau siapapun mendaftar di PDI Perjuangan kemudian dimintai sesuatu untuk mahar, saya bersedia untuk kemudian memproses. Pasti langsung diberikan sanksi oleh partai orang-orang yang melakukan itu. Nah, itu clear. Kalau PDI Perjuangan clear, dan bahkan ini boleh dicek ke calon-calon yang sudah pernah maju lewat PDI Perjuangan. Ini clear PDI Berarti Perjuangan. itu yang isi tas itu berarti kan tentang bukan mahar ya? Bukan berarti mahar. Tentang operasional. Persiapan calon untuk menang di tengah brutalnya. Iya, karena pragmatis. fenomena itu tadi yang kita bahas di awal. Yang Yang dulu nggak seperti itu, sekarang jadi lebih ya isi tas itu isi tas. tadi. Dan ini mohon maaf ya, tidak kemudian ini supaya clear juga, tidak melulu untuk money politik, tidak. Demokrasi memang mahal, Bang. Yes. Demokrasi itu mahal. Jadi isi tas itu untuk kemudian ya kampanye, mencetak alat peraga, memasang, konsolidasi tim, pelatihan untuk tim bekerja, kemudian hire saksi-saksi. membiayai saksi. Ini kan uangnya nggak sedikit. Jadi kalau rata-rata ya, kalau se-Jawa Timur ya, kemarin pileg kemarin ada kurang lebih 121 atau 120 lah. 100 dibulatkan, 120.000 TPS. Saksi kami di PDI Perjuangan, terus terang kami dengan kemarin bergotong royong, kami mengcover berapa? membiayai saksi 1 TPS 2 orang. 240.000 berarti. Berarti bisa tercover semua. Berarti 240.000 orang. Itu kita gotong royong karena kita per kabupaten ya. Per kabupaten masing-masing gotong royong, saksi itu taruhlah misal pembiayaan paling murah ya. Ini karena memang di internal kami ada batas anggarannya. Taruhlah 100.000 aja Bang, saksi ini. Kali 240. Ya, itu 24 miliar Bang. 24 miliar hanya untuk saksi loh. Untuk saksi saja kalau se-Jawa Timur. Nah, bisa kalau kabupaten ya ada yang 2.000, 3.000, kalau kota lebih sedikit, ada yang sampai 5.000, 6.000. Kalau yang bisa kabupaten gede ya kayak Malang mungkin gede itu bisa 6.000, 7.000-an TPS-nya. Taruhlah rata-rata dibuat 4.000 aja. Kalau saksi 1 4.000, kalau 2 kan 8.000 TPS, taruhlah 100.000. Dan saya yakin enggak 100.000. Inflasi tadi Bang, udah naik. Taruhlah 200.000 ya saksi ya, 200.000. Kemudian dalam taruhlah rata-rata, ya taruhlah 4.000 TPS lah, atau 3.000 lah, 3.000 yang agak 3.000. Berarti kan 6.000 kan, satu TPS 2 saksi, 6.000 dikali berapa? 200.000. Berapa berarti? Ya, dan 600 juta. Ya, untuk berapa tadi? 6 miliar. 6.000 dikali 200.000, 1,2 miliar. 1,2 miliar. Itu berarti kan itu hanya untuk saksi. Untuk saksi. Dan ketika ditanya itu untuk apa, bukankah seharusnya itu bukan hanya tanggung jawab dari pasangan yang nanti akan maju. Artinya kan ya itu tadi ada donasi, ada gotong royong. Tapi tetap ya dari pasangan calon harus. Nah ini yang ada. kemudian di PDI Perjuangan ini kami ingin kemudian kalau memang ada kader kami yang punya 3, popularitas, elektabilitas dan tidak punya isi tas. Dan ini kader murni kami dan kami anggap pantas dan layak dan memang diinginkan, dikehendaki masyarakat, kami akan gotong royong untuk saksi. Dan saya rasa partai lain nggak ada. Ya. Mungkin ya, tapi apakah itu selesai? Kan tidak. Yang lain-lain kan masih banyak. Ya. Bisa dibayang belum nanti kemudian pembentukan timnya, kampanyenya. Tapi ada ini nggak sih di PDIP itu, karena tadi kita udah bicarakan isi tas gitu ya,
Berarti di masing-masing, mungkin di kabupaten kota itu ada kayak minimal segini gitu. Jadi kita punya hitungan sih sebenarnya tadi, tergantung jumlah Hitung-hitungannya berdasarkan TPS. TPS ya? Kami basis pemenangan TPS. Jadi satu TPS ini ada saksi, ada gurakle, kami kan punya kalau di PD Perjuangan regu penggerak pemilih untuk kemudian sosialisasi kampanye ngajak orang milih, kemudian tim sukses, kemudian nanti alat Itu peraga. di 38 kabupaten kota paling rendah berapa, paling tinggi berapa ya kalau untuk ketersediaan budget yang harus disediakan oleh pasangan calon? Kalau kita mau berhitung saja, ya mungkin ya kita permudah misal dalam satu TPS ya bisa jadi 1 juta lah, tinggal kali aja. Kali jumlah TPS di masing-masing kabupaten kota. Kan gampangnya gitu kan, bisa mempermudah ya, satu TPS 2 saksi, gurakle, nanti APK, pertemuan dan lain kita buat mudah, hitung dengan gampang 1 juta per TPS, tinggal ngali saja. Dan itu uang yang nggak sedikit sebenarnya. Paling mahal di mana ya? Surabaya? Enggak ya? Kalau dari Paling besar, paling segi itu tinggi. ya dilihat jumlah TPS-nya, yang paling banyak TPS-nya akan wilayah lebih luas, TPS lebih banyak, mau nggak mau kos juga lebih tinggi. Itu lain dengan pragmatisme ketika money politik dan lain-lainnya, itu masih belum dihitung di situ. Dan itu terjadi juga, kita nggak usah nutup mata, nggak usah munafik lah, bahwa itu terjadi. Mahal sekali ya. Biaya politik dan demokrasi memang mahal. Makanya Bang Edi nggak mau nyalek dulu-dulu, kalau nyalek sekarang susah Bang. Enggak mau nyalek. Karena mau nyalek susah sekarang ini. Tapi nanti ini perjuangan kita lah ya. Iya. Lewat jalur yang berbeda mungkin ya untuk iya. memperbaiki sistem ini kan. Iya, tidak semua harus di politik lah. Nah, terus balik lagi nih yang ke soal kabupaten kota ya. Ya. Karena menurutku cukup menarik karena ya saya tahu banget gitu loh di beberapa daerah misalnya Surabaya, kemudian ya Surabaya Raya lah ya. Itu kan termasuk wilayah yang menjadi basisnya PDIP gitu ya. Ada perubahan ya kayak kemarin pileg kan terjadi penurunan, kalau di Surabaya kan jumlah kursinya turun gitu kan. Turun 4 dari 15 jadi 11. Dari 11. Nah, ini sedikit banyak kalau menurut saya akan juga mempengaruhi istilahnya bargaining mungkin gitu ya, nggak tahu juga ya pada level elit gitu ya. Nah kalau di Surabaya nih ya seperti apa ini nanti? Apakah tetap akan maju lewat calon sendirian itu PDIP atau gimana ya? Masih terbuka peluang parpol lain akan berkoalisi? Jadi kita melihat memang pileg, pilpres dan pilkada akhirnya ini 2 hal yang berbeda. Syarat jumlah kursi itu hanya kemudian, mohon maaf ya, seringkali terjadi. Itu hanya untuk syarat mendaftar, batas minimal 20% dari jumlah dewan dalam satu kota kabupaten itu. Nah, ini terjadi juga di 2020 pengalaman kami. Kami dulu di Kabupaten Blitar. Kami punya 19 kursi, Bang. 19 kursi, pilkada, mohon maaf, kalah kami. Padahal yang kita usung incumbent juga. Banyak faktor lah, kalau mau dijelaskan detail akan panjang. Tapi konteksnya di Surabaya, kami melihat bahwa Surabaya realnya udah benar. Pondasi dibangun Pak Bambang Deha, kemudian dilanjutkan Bu Risma, kemudian sekarang Mas Eri dan Cak Ji ini juga meneruskan itu. Kita lihat tidak ada masalah Surabaya. Oke nih, lanjut, dan PDI Perjuangan cukup untuk kemudian mengajukan calon sendiri. Akankah mengajukan calon sendiri kira-kira? PDI Perjuangan akan mengajukan karena kami punya tadi kalau balik yang tadi kita juga ketemu dengan beberapa calon, kami juga melihat ini, oke, incumbent ini dianggap baik. Tingkat kepuasan masyarakat oke. Kemudian tingkat keterpilihan juga masih bagus, program-program yang dijalankan bagus. Ya kenapa? Coba-coba yang lain, sedang PDI Perjuangan bisa
maju sendiri. Tapi kami tidak menutup kemudian ruang untuk kemudian partai-partai lain bersepakat bareng-bareng lah. Tapi dengan pilihan yang ini ya. Pilihannya ini gitu loh. Karena ini incumbent, pasangan incumbent yang tidak ada masalah Surabaya. Kenapa harus dicoba dengan orang lain? Mau ganti wakilnya atau ganti wali kotanya, kenapa harus coba-coba? Ini sudah oke kok. Tracknya sudah bagus, ya kenapa pilih yang lain? Itu sih, dan itu terjadi di beberapa kabupaten yang lain. Tapi kami juga punya catatan kalau memang kader kami itu dianggap tidak oke atau kurang, ya rapotnya kurang memenuhi syarat lah. Kami juga bisa mengganti. Itu terjadi di beberapa tempat. Kalau Surabaya firm ya? Firm. Surabaya bahwa Mas Eri dan Cak Ji ini yang akan kita usung kembali menjadi calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Tapi kira-kira dari 38 kabupaten kota yang diikuti oleh calon dari PDIP, kira-kira yang mana nih yang akan tough gitu ya, keras? Surabaya masuk nggak? Surabaya dalam analisanya Mas Denny? Iya, sampai hari ini Surabaya belum bisa dihitung karena belum ada calon yang firm selain Eri Armuji. Yang lain saya belum lihat, dalam artian hanya bunyi-bunyian dan belum karena belum. Iya kan, tapi di tempat lain sudah ada beberapa yang sudah aja kemudian pasti berhadapan, pasti melawan. Misal kayak siapa? Tempat-tempat lain ada yang sudah independen, udah maju, verifikasi, nah dan sebagainya itu kan udah clear. Yang kira-kira keras ya. Keras kalau kita keras melihat dalam terminologi kita sudah mengetahui nih kira-kira calonnya siapa yang akan dimajukan gitu. Misalnya Anda PDP udah tahu benar-benar. Ya. Yang nggak usah jauh-jauh yang akan keras tetangga sebelah kita nih, Sidoarjo. Karena apa? Incumbent-nya kemarin mohon maaf tidak bisa ikut kontestasi kan. Maka ruangnya menjadi cair. Maka banyak sekali calon yang kemudian pasar bebas. Itu bayangan saya bisa keras. Karena dulu pun keras banget. Dulu 2020 dulu kan 3 pasangan calon keras Sidoarjo. Dan tipis itu ya. Tipis antara pemenang sama yang runner up-nya tipis. Runner up-nya tipis banget. Itu akan jadi keras. Tapi kami melihat sekarang ini ada kayak apa ya? Bukan keengganan tapi mungkin lelah atau apa ya? Tadi belum selesai nih istirahat, bahkan dewan saja yang terpilih belum dilantik. Ini harus kemudian dalam tanda kutip bertarung lagi. Jadi kami sebenarnya juga melihat ada mulai bangunan konsolidasi antar partai ini udah mulai berjalan. Jadi ada beberapa tempat yang kemudian ini bersepakat dah, oke ini sama kita akui dia sama-sama baik gitu kan. Ayo bareng-bareng lah. Dan 2020 ada 2 kabupaten yang calon tunggal. Dan alhamdulillah dua-duanya ini PDI Perjuangan. Ada di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Kediri. Artinya nanti di tahun 2024 ada beberapa daerah yang kira-kira akan mengusung calon tunggal artinya. Prediksi saya akan lebih banyak daripada tahun 2020. Karena situasi yang tadi Anda sebutkan bahwa ada kelelahan, daripada ini rame-rame, ayo kita sepakat aja deh. Sepakatlah kalau memang tokoh ini atau calon ini dianggap baik dan bisa kemudian ya apa sih yang direbutkan gitu loh. Mungkin akan terjadi lebih banyak tempat ya kita bangunan kok kita berkonsolidasi dengan banyak partai, oke lah biar adem inilah Jawa Timur kita jaga. Tapi kalau misalnya calon yang disepakati itu ya mohon maaf itu tidak masuk dalam kriteria atau nggak oke gitu ya, tapi tetap dimunculkan, itu apa tidak mencederai apa ya hak politiknya publik gitu ya, karena jatuh-jatuhnya jadi kayak dagang ya bumbung kosong kan ya namanya. Kalau salah, kalau memilih pemimpin itu kan alternatif ya, kalau nggak A, B atau C. Kalau hanya ditawarin satu, berarti kan publik hanya ditawarin satu pilihan. Itu nggak, kalau menurut saya ya, apa itu nggak melukai rasa demokrasi kita ya. Bang, proses menuju calon tunggal dan lawan bumbung kosong itu panjang bang. Jadi seorang calon, ini hebat-hebatnya calon loh. Kalau kemudian bisa meyakinkan seluruh partai ini hebat-hebatnya calon lah. Dan itu kemudian pasti sudah dibelejeti.
ini orang ini seperti apa dan sebagainya. Ya karena saya sudah tahu nih ada partai yang memang menolak. Tadi baru kita wawancarai Golkar misalnya, Iya. menyatakan menolak gitu ya. Ya mungkin di konteks mungkin di Surabaya dia menolak, tapi di tempat lain kalau Oh, ada iya, kalau ada tahu. kadernya yang nomor 1 mungkin juga dia sepakat. Nggak Kan tahu. seperti itu. Jadi sebenarnya juga ada gamblingnya. Kalau sampai terjadi kemudian calon tunggal lawan bumbung kosong dan masyarakat tidak suka dengan calon itu dan bumbung kosong yang menang kan gila itu. Ya malu, ada kan kejadian itu. Ada di Kota Makassar dulu. Iya. Jawa Timur belum. Tidak ada Jawa Timur. Jawa Timur calon tunggal selalu menang. Ada potensi bumbung kosong ini terjadi di Jawa Timur nanti 2024. Ada. Jadi bayangan saya akan Ada berapa kira-kira dalam perhitungan? Ya ini kan ya. belum pasti kan ya, tapi kalau ngelihat peta segala macam, kira-kira ada berapa? Bayangan saya mungkin bisa ya 5 naik turun. Wih, banyak. Yang sebelumnya pernah ada berapa? Dalam Dua. satu? Dua. 2022 Oh, ini akan lebih banyak. lebih banyak. Dan itu Boleh di-spill nggak nama daerahnya? kalau yang apa ya yang hampir pasti meneruskan yang dulu mungkin Kabupaten Ngawi. Ngawi. Kenapa itu terjadi? Karena dulu sudah tunggal, Bang. Dan ketika tunggal Ini kemudian incumbent ya? Incumbent tetap. Dari Mas Oni dan Mas Anto Oke. ini dulu 2020 diusung oleh seluruh partai. Seluruh Jadi calon tunggal seluruh partai mengusung Jadi, dan aklamasi ya? ya bahasanya apa ya? Ya semuanya seluruh merekom partai, lah. Ya semuanya merekom. Oke. Semuanya memberikan rekomendasinya dan sepanjang 3,5 tahun ini kan tidak sampai 5 tahun pemerintah sekarang dianggap baik, prestasi dan masyarakat juga tingkat penerimaan dan kepuasan masyarakat juga tinggi, maka ya udahlah ini lagi. Oke. Terus mana lagi? Ngawi terus? Yang lain belum bisa di-spill, Bang, karena masih apa ya Masih tahap proses ya. proses, tapi arah itu ada. Kalau Arah Surabaya udah nggak mungkin kayaknya. Surabaya harapan kami awalnya seperti itu. Tapi Tapi kan kami juga melihat bahwa kalau memang partai lain nggak mau. nggak mau ya, Ya ya itu sudah. hak konstitusi masing-masing partai untuk kemudian mencalonkan calonnya sendiri. Tapi kalau memang bersama-sama dengan PDI Perjuangan mengusung Mas Eri dan Caci, ya kami sangat membuka ruang sekali karena di banyak tempat ini bayangan saya udah mulai apa ya bersama-sama lah niat-niat baiknya membangun suatu wilayah itu karena pilkada besok juga bayangan kita juga mungkin pragmatismenya akan jauh lebih tinggi daripada pilkada tahun 2020. Ya, jadi kalau di Surabaya ya kami berharap bahwa partai-partai lain juga bersepakat dengan kami untuk mengusung Mas Eri dan Cak Ji untuk kembali menjadi wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Karena ya kita lihat perkembangan pembangunan juga tracknya udah oke, udah jelas. Ini saja lah di bareng-bareng lah. Kan itu untuk kemudian kita bisa membangun Surabaya bersama. Karena kalau kemudian melihat pilkada tahun 2020 dulu, ada beberapa tempat yang begitu pragmatis. Ini kita bayangkan apa ya, modalnya gede, kemudian ketika jadi ya bisa jadi golek balennya kan juga susah gitu. Tapi kalau kemudian modalnya kecil, masyarakat bersepakat, terus fokusnya ke pembangunan kan itu. Ya kalau nanti didukung calon tunggal, terus kemudian semua partai bersepakat, semua masyarakat memilih, ya sampai kemudian kepala daerahnya tidak baik kan iso kualat lah. Kan gitu. Oke Mas Denny, ini terakhir kita, tadi kan udah ngomongin idealisme, kemudian ngomongin fakta fenomena yang terjadi sekarang. Udah untuk juga untuk ini ada sesuatu yang harus dibenahi gitu kan ya. Iya. Kita punya permasalahan itu. Yang tadi yang pertama soal sistem politik kita. Solusinya apa ya? Mulai dari sistem politik dulu mungkin. Iya, jadi kalau melihat fenomena kemarin, khususnya ya tahun 2024 Februari kemarin, begitu besarnya energi yang dikeluarkan, begitu dahsyatnya, begitu brutalnya proses, ini ada yang salah ini.
Ada yang salah dalam artian bahwa demokrasi kita, mohon maaf ya, ini saya pribadi ya, melihat sudah kebablasan. Bahwa kita baliklah ke undang-undang pemilu. Peserta pemilu adalah partai politik. Tapi melihat kemarin, di pileg kemarin kesannya peserta pemilu adalah caleg. Partai politik hanya sebagai kendaraan untuk kemudian mendaftarkan. Pasca itu seorang caleg bisa melakukan apapun, yang penting dia terpilih. Ini yang terjadi. Nah, partai juga akhirnya kontrolnya juga agak lemah. Dalam artian apa? Ketika dia terpilih, dia berbuat sesuatu yang dalam tanda kutip tidak benar, partai mau nertibkan, partai juga bisa, si caleg bisa ngomong, saya terpilih ini karena orang milih nyoblos nama saya paling banyak yang dicoblos, yang dipilih masyarakat saya. Maka fenomena caleg pindah-pindah partai banyak. Ya itulah konsekuensi dari sistem proporsional. Proporsional terbuka, dan masyarakat kemudian tidak bisa menghukum partai kalau kemudian anggota DPR, DPRD yang terpilih itu tidak benar, korupsi misalnya. Partai bisa berkelit, Bang. Kan dia terpilih dulu, dipilih masyarakat. Padahal dia dulu kita taruh nomor bawah. Kan udah kita kasih nih yang bagus-bagus di nomor atas, nomor 1, 2, 3. Dia nomor 8, nomor 9. Tapi masyarakat milih dia enggak benar. Masyarakat dong yang salah, kenapa dipilih. Yang terjadi kemarin, apakah bisa diinterpretasikan itu sebagai sebuah hukuman terhadap partai? Ataukah itu hukuman terhadap calegnya? Gak bisa, Bang. Kalau kemarin terus kemudian hari ini masyarakat menghukum partai, gak bisa. Karena kadang tadi seorang caleg ini bisa nih pindah-pindah partai nih. Oke, misal mohon maaf ada seorang caleg terpilih dulu di partai A. Dia korupsi, kemudian bebas secara aturan masih sudah boleh, sudah 5 tahun lebih boleh kemudian nyalek lagi. Dia pindah partai B. Karena proses pemilu yang kemarin sangat pragmatis, jadi caleg baru, caleg pindah-pindah partai itu banyak sekali terjadi. Yang penting punya logistik nih, sewa konsultan untuk kemudian melakukan pemenangan, terpilih dia. Maka di masing-masing wilayah banyak caleg-caleg baru yang ya berpolitiknya baru, berpartainya baru, tapi hanya karena logistiknya cukup, dia terpilih. Nah, orang kan milih orang, masyarakat milih orangnya. Ya ketika orang ini nggak benar, yang dihukum orangnya, partai nggak bisa bertanggung jawab. Karena masyarakat milih langsung. Jadi kita melihat bahwa jawaban dari pragmatisme atau brutalnya pemilu ini ya balik ke proporsional tertutup. Artinya yang memilih caleg itu adalah partai. Yang memilih caleg adalah partai. Jadi masyarakat memilih partai. Dari segi kesamaan ideologi, dari segi kemudian perjuangan selama ini di masing-masing wilayah. Karena berbeda, kadang mungkin ada yang memang ideologinya agama dan ideologi nasionalis kan banyak beberapa partai. Tapi kan di wilayahku yang baik partai A, ya udah kita pilih partai A ini. Nah itu yang kemudian menentukan siapa caleg-caleg yang memang layak, itu partai. Jadi kalau kemudian caleg itu kemudian terpilih, partai itu dapat kursi, maka caleg dia akan terpilih, dan caleg ini tidak benar, masyarakat bisa menghukum partainya. Kamu nggak benar, kamu menempatkan orang yang nggak benar sebagai caleg prioritasmu. Itu bukannya akan mengurangi kualitas dari demokrasi, karena kan salah satu poin penting dari demokrasi itu kan pertama soal representasi dan juga suara, one man one vote gitu ya. Enggak merusak itu. Kalau dikatakan merusak demokrasi dengan seperti itu, maka kita berbalik melihat bahwa lalu tugas partai politik apa? Kami di partai politik, kami di tiap wilayah, seluruh partai dapat ada namanya bantuan politik, banpol. Ini yang kemudian harus kita gunakan untuk melakukan kaderisasi, pendidikan politik kepada kader-kader kami. Nah, maka ketika masyarakat ada satu orang orang dari dewan itu, DPR ataupun DPRD yang korupsi, orang akan
menghukum partainya, berarti kaderisasi di partaimu nggak bagus, nggak bener. Besok jangan dipilih, hukumlah itu. Tapi kalau kemudian orang per orang, partai bisa berkelit, kan yang milih masyarakat. Kita tidak memprioritaskan dia. Harusnya yang bagus-bagus nih yang nomor 1, nomor 2, tapi nggak kalian pilih. Nah, maka tidak akan ada selesainya, maka akan ada orang-orang baru yang hanya dengan 4 syarat tadi, hanya punya 1 syarat dengan isi tas tadi, dengan kemudian nyewa konsultan yang memang qualified dengan anggaran yang cukup, ya terpilih. Bisa dibayangkan kemudian ketika terpilih itu akan seperti apa. Dan ini ya sebenarnya kalau kita mau ngomong belak-belakan, sebenarnya semua sudah tahu kok. Masyarakat sudah tahu bahwa caleg, khususnya caleg baru ya, bukan caleg incumbent. Kalau incumbent punya investasi politik, investasi sosial. Caleg-caleg baru itu ya mau nggak mau yang diandalin apa sih? Ya duit, ya logistik yang diandalkan. Karena memang pertarungan di internal dia, pertarungannya di situ. Tapi kalau kemudian seleksi, kemudian kaderisasi, pendidikan politik itu diserahkan ke partai politik, masyarakat bisa menghukum partai politiknya kalau memang calegnya, dewannya melakukan tindak pidana korupsi. Maka hukumlah partainya. Kalau sekarang nggak bisa, kita nggak bisa menghukum partai. Maka banyak juga orang yang pindah-pindah partai. Ini sering terjadi di banyak tempat. Karena dia punya logis cukup, partai hanya jadikan kendaraan. Dan partai juga ketika mau menghukum kader yang tidak baik tadi, misal dipecat, besok dia bisa kok masuk partai lain, bisa pindah ke partai lain. Nah itu yang terjadi. Jadi untuk kemudian fenomena ini, dan saya secara pribadi melihat bahwa masyarakat Indonesia belum siap. Nah kalau di PDIP sendiri sebenarnya wacana ini sudah sampai belum sih pada pembahasan secara nasional? PDI Perjuangan di Kongres di Bali, Kongres terakhir kami, salah satu rekomendasi kami adalah mengusulkan untuk perubahan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Tapi di Senayan, di DPR RI, kami kalah suara. Jadi ini tetap juga ada rakernas kan nanti? Ya. Rakernas ini juga akan membahas soal itu nanti. Kalau rakernas kami belum tahu agendanya. Biasanya kalau agenda tahunan itu di Kongres. Oh di Kongres? Di Kongres biasa, karena kemarin kita Kongres dan kita akan masing-masing wilayah akan melaporkan capaiannya dan evaluasinya, mana target atau usulan Kongres kemarin yang sudah terlaksana, mana yang belum, evaluasi kita akan di Kongres. Tapi ketika saya berdiskusi dengan senior-senior kami dan pimpinan kami di DPP di Perjuangan, bahwa ini juga masih akan kita bawa dan kita usulkan. Di Kongres ya, setelah Rakernas ini? Ya, dan ini masuk pembahasannya, kan pembahasan tetap di DPR RI. Ya. Nah, menjadi salah satu usulan kami terhadap nanti kalau ada perubahan undang-undang pemilu. Karena itu maksudnya di undang-undang pemilu. Lah perubahan undang-undang pemilu, PDI Perjuangan tetap akan mengusulkan untuk kembali ke proporsional tertutup. Itu nanti kan juga ada Rakernas ya, akhir bulan nih kalau nggak salah. Iya, kita Rakernas tanggal 24 sampai 26 di Ancol, Jakarta. Ancol. Apa yang akan dibahas? Jadi ini memang Rakernas pertama setelah Pileg Pilpres. Kami akan melihat mungkin arahan-arahan dari DPP terhadap evaluasi Pileg Pilpres, atau mungkin juga saya belum tahu ya, karena kami belum mengikutinya dan kami di Jawa Timur tidak tahu apa yang diputuskan di Jakarta. Kami juga akan melihat mungkin arah dan kebijakan partai ke depan pasca pemilu ini, dan yang lain yang mempersiapkan pilkada di November nanti. Rekomendasi juga akan keluar di Rakernas itu? Mungkin ada beberapa daerah yang akan dikeluarkan. Kalau yang memang sudah pasti dan sudah kami anggap aman untuk rekomendasi keluar, mungkin akan ada beberapa daerah yang dikeluarkan. Bisa jadi Surabaya mungkin akan dikeluarkan, Kabupaten Ngawi mungkin akan dikeluarkan rekomendasinya, atau mungkin kalau di PDI Perjuangan surat tugas dulu. Surat tugas untuk kemudian membangun komunikasi, membangun koalisi dengan partai lain. Itu untuk menuju rekomendasi mungkin bisa terjadi di Rakernas nanti. Oke. Selain soal rekomendasi yang akan dikeluarkan, apalagi yang penting untuk diputuskan di Rakernas itu?
Jadi agenda Rakernas memang di luar kami yang ada di provinsi ya. Cuman bahwa salah satunya nanti juga terkait dengan persiapan pilkada ini menjadi hal yang harus kita siapkan karena momentum Pileg dan Pilpres sudah lewat di teknis, sebentar lagi tahapan pilkada, maka itu yang akan kami siapkan agar kemudian ya kita bisa menang lebih banyak di kabupaten kota maupun di provinsi. Karena kondisi hari ini berbeda dengan dulu, karena dulu kita Pilpresnya menang, hari ini kita kalah, tapi kan Pileg kami masih Ada medan tempur baru ini kan ya. ada medan tempur baru, ada pertarungan yang berbeda, kemudian ya koalisi juga mungkin akan berubah dengan wilayah masing-masing di masing-masing kabupaten kota, itu yang akan kita siapkan karena sangat mepet waktunya. November besok pilkada dan ini baru pertama kali, belum ada tidak ada satu partai pun yang pernah ngalami ini. Pilgub, pil bupati dan pilihan wali kota bareng serentak se-Indonesia. Ini bisa dibayangkan. Kalau dulu kami di PD Perjuangan itu ada gotong royong ketika periode pilkada berbeda-beda. Jadi misalnya wilayah tahun ini ada beberapa wilayah. Lah kabupaten terdekat yang tidak ada pilkada ikut bantu gotong royong. Nggak bisa. Nggak bisa, ini ngurus dirinya sendiri aja pusing. Apalagi bantu kabupaten lain. Mungkin yang bisa gotong royong mungkin nanti calon tunggal ya. Iya. Calon tunggal mungkin lebih enteng lah. lebih ringan lah untuk pengondisian, tapi juga harus hati-hati juga sih. Kalau sampai kemudian bumbung kosong yang menang juga, wah malu itu bisa. Aduh, di mana mukanya ya? Mukanya itu? di mana itu? Mukanya itu semua partai itu. Semua partai. Karena PDIP. Iya, kalau yang memang ikut ngusung kan calon tunggal kan semua partai jadi satu, malu semua gitu. Itu bisa jadi masyarakat menghukum. Bener-bener menghukum partai beneran. Partai, tapi itu terjadi kan dulu seingat saya yang ramai itu di Makassar. Iya. Di Makassar itu mungkin ada kayak mohon maaf ya. Mungkin ada yang menggerakkan kali, enggak ya? Enggak, jadi case-nya pada waktu itu calon incumbent enggak ada yang rekom. Yang direkom orang lain. Mungkin incumbent-nya baik tapi enggak direkom mungkin ya. Tapi untuk pilkada di Jawa Timur ini sendiri ya. Jadi kalau pilgub targetnya seperti apa? Pilkada untuk kabupaten kota sekian banyak itu berapa jumlahnya yang harus dimenangkan dari pasangan calon yang diusung oleh PDIP? Iya, jadi kalau pilgub kami juga ingin pecah telur. Pecah telur. Untuk bisa menang, kita belum Iya pernah dong. menang Bang. Pilgub PD Perjuangan belum bisa menang. Iya, memang. Meskipun dulu kita kalah pileg, pilgubnya kalah. Kita menang pileg, pilgubnya juga kalah. Ini sekarang kita kalah pileg, ya semoga nanti pilgub kita bisa menang. Dan kalau di kabupaten kota kami ingin memastikan bahwa calon-calon incumbent daerah-daerah yang incumbentnya PDI Perjuangan itu bisa kita menangkan. Kita lagi melihat Berapa itu. Total, aku agak lupa ini. Incumbent kita kalau lihat jumlahnya kita malah aku apal dengan orang-orangnya malah. Kalau kita runtut aja, Surabaya, dapil 1 ya Surabaya, Sidoarjo bukan, Pasuruan, Probolinggo bukan PDI Perjuangan, Banyuwangi, geser ke dapil sana Banyuwangi, kemudian Situbondo, jangan dulu dong, Perdapil dong, Perdapil ya Situbondo, terus kemudian Kota Batu, Kabupaten Malang, kemudian Jember Lumajang kita kalah, kemudian geser ke Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, kemudian Kabupaten Kediri, kemudian geser ke dapilku Ngawi, Ponorogo 10, kemudian Trenggalek 11, Mojokerto kita bukan, Kota bukan, Surabaya sudah, terus kemudian Kota Madiun, Kabupaten Nganjuk,
Kabupaten Nganjuk 13, Nganjuk Mojokerto bukan, geser ke Bojonegoro. Bojonegoro kita kemarin wakil, kita juga dapat. Tuban bukan, Lamongan bukan, Gresik 15. Kemudian tambahan lagi geser ke Madura, kita punya di Sumeneb 16. dari 16. Minimal itu. Dan bayangan kita lebih dari itu. 16 aja yang udah kepegang berarti hampir separuh. Ya, hampir separuh. Dari Itu yang kemarin ya, iya. incumbent kita yang kemarin yang kita oke itu kan itu. Dan besok bayangan kita kalau koalisinya kita akan jauh lebih banyak menang, cuman kita sedang berhitung kader-kader PDI Perjuangan yang bisa maju sebagai bupati maupun wakil bupati. Lebih dilihat di situ sih. Kalau Minimal. koalisi bersama itu kan, karena ada beberapa yang memang agak berat juga. Kursi kita misal sedikit, terus kemudian kita nggak bisa juga maksa. Harus dapat nih. Nah, itu kan nggak bisa juga seperti itu. Nah ini kita lagi memappingkan itu mana yang memang, ya kita bangun komitmen, komunikasi dengan partai lain seperti apa. Tapi kalau kita memang yakin kursi kita cukup, ya kita pasti maju sendiri. Maju sendiri, entah itu nomor 1, entah nomor 2. Biasanya PDI Perjuangan seperti itu, mengutamakan kadernya. Masalah logistik ya gotong royong. Selain Surabaya yang maju sendiri mana aja? Kalau maju sendiri itu kita juga belum tahu loh Bang. Surabaya ini belum tentu ya. Belum tentu, karena siapa tahu partai lain juga masuk gitu loh. Jadi Jadi masih terbuka kemungkinan. masih terbuka, semua kemungkinan terbuka. Jadi kayaknya adalah beberapa partai yang ikut kemudian berkoalisi dengan kita. Jarang lah kemudian yang harus single sendirian. Dan itu terjadi juga di partai lain kok. Pasti akan membangun ruang, bangun komunikasi untuk kemudian bareng-bareng lebih enak lah daripada kemudian sendirian. Tapi Surabaya ini menarik sih. Dulu 2020 kemarin kita sendirian ditawur semua partai, alhamdulillah masih menang. Dan kami berharap juga jangan ditawur lagi lah, ayo bareng-bareng bangun Surabaya kan itu. Itu sih harapan kita untuk Surabaya khususnya. Siap. Terima kasih nih Mas Denny. Dan kita sih berharap ya bahwa proses politik dan kontestasi yang akan kita hadapi di November 2024 ini itu bukan sekedar pertarungan, tapi ini sebenarnya adalah proses untuk mencari pemimpin yang terbaik untuk kebaikan publik itu sendiri. Jadi bukan sekedar pertarungan sebenarnya. Sepakat. Dan jadi itu yang harus kita bangun Bang. harus Jadi kita bangun kemudian bareng-bareng ya. jangan asal beda. Jangan asal beda. Mohon maaf ketika ada orang yang sudah baik, pemimpin ataupun incumbent yang baik. Terus kemudian ada satu kelompok atau partai kemudian minta ganti salah satunya, nggak mau. Penting gue cariin musuh, kita cariin lawan, saya cariin musuh. Jangan kayak gitulah. Ayo kita bangun bersama-sama Jawa Timur ini agar kemudian ya memang seleksi dari pemimpin itu kita mulai dari partai politik. Kita mulai dari partai politik untuk memunculkan calon-calon yang memang punya popularitas, akseptabilitas, elektabilitas yang baik dan kredibilitas. Isi tas kita pikir bareng-bareng lah. Harusnya itu yang kita bangun. Jangan kemudian isi tas itu menjadi tujuan syarat awal. Janganlah, jangan. Jadi harapan kita kredibilitas dan akuntabilitas seorang calon, mari partai politik bersama-sama menyeleksi itu, kita munculkan ke publik, kita berikan ke masyarakat menu yang ini memang sehat untuk masyarakat Jawa Timur. Oke, terima kasih banyak Mas Denny. Sama-sama. Semoga isi tas kita semua bisa terpenuhi dengan baik sehingga kita semua sejahtera. Amin. Bukan karena deal-dealan politik, tapi memang Indonesia sejahtera gitu ya. Sejahtera Indonesia. Semuanya isi tasnya penuh semua. Thank you. Thank you Bang. Thank you.